wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Video kali ini aku mau balas tentang komenan salah satu viewers aku yang nanya tentang gimana cara beribadah di sini as a Muslim. Sebenarnya itu pertanyaan yang aku juga sebelum ke Perancis tuh mikir gimana sih cara sholatnya, apalagi kan di sini kan bukan negara yang religius gitu ya. Apalagi kita dari negara yang mayoritas jadi minoritas Muslimnya, dan itu juga pernah terlintas di kepalaku gimana aku sholat di sini. Sering banget pertanyaannya. Sering banget, especially buat kita yang Muslim gini ya. Oke, so let's get started. Dari mana ya? Oke, dari pengalaman aku ya. Dari waktu sholat aja deh. Waktu sholat itu di Perancis berubah banget. Beda-beda. Setiap hari, ya kan? Di Januari itu masih winter. Winter itu dimulai dari bulan Oktober akhir deh. Ya, Oktober akhir sampai Februari. Itu winter. Sholat subuhnya sekitaran jam 5. Normal kok. Normal jam kayak 5. Indo kurang lebih. Jam Normal. 5. No. Normal. Oh ya? Normal. Oh ya, sholat subuhnya normal. Cuman mataharinya dia mulai muncul sekitar jam 7. Ya kan? Jam 7, 8. Jam 7 atau jam 8. Ya. Kadang sampai jam 9 enggak sih? Bisa kadang sampai jam 9. Zuhurnya dia jam 12-an. 12 masih normal. Sholat Asyar juga jam 2, 3 ya. Jam 3. Ya, jam Maghrib dia lebih cepat. Dia jam 5, 6 ya. Terus untuk sholat Isyanya dia juga cepet. Dia jam 8, jam 9 dia udah sholat Isya kan. Iya, jam Malah lebih 8, cepet. Malah lebih 8 cepet. deh kayaknya. Iya. Jadi malamnya panjang. Maret ke Juli awal itu kita musim semi. Semi kan? Spring. Perangtong spring. Subuhnya jam dari jam 4 tapi bisa mundur. Iya, 4.5 lah. 4.30, Enggak. 4.30-an. 4:30. Terus sholat zuhurnya jam 1 atau sampai jam 2. 1 sampai jam 2. Sholat asyarnya jam 19 gak sih? Iya, Jam 5 sampai jam 7 malam. 7 malam. Iya dong. Oh iya, sholat maghribnya kita jam 10 malam. 9 enggak? 9 Maghrib sampai 10. jam 9. Ya, 9 sampai 10. Baru Terus isyanya jam 23.40-an. Udah mau mepet jam 12. biasanya jam 11 kurang sampai jam setengah 12. Setengah 12. Bahkan 12 kurang. Musim panas summer ya, berarti akhir Juni sampai September. No. Sampai Agustus itu summer. Sholat isyanya paling lama itu summer, patokannya summer ya kan. Jadi ini udah lewat summer minggu yang lalu kita udah mulai summer sampai sekarang. Musim gugur itu bulan-bulan Agustus sampai September, yes, September Oktober awal. Musim gugur itu jam 7 sholat subuhnya bisa sampai jam 7. Terus mataharinya terbit jam setengah 9. Jadi tuh baru mulai cerah tuh setengah 9, dan itu ya Allah sangat bikin capek karena Bingung. karena suasananya masih gelap, dan itu udah jam segitu kamu harus sekolah, kamu harus beraktivitas, kayak mager, Dingin banget. buat kaum rebahan susah banget sih. Terus zuhurnya jam setengah 2 siang, terus asyarnya jam 4, maghribnya jam 7 kurang, terus isanya jam 8. So ya, berubah-berubah. Terus winter ya, setelah itu winter balik lagi kayak gitu. Cuman per tahun tuh beda, maksudnya kayak yang karena mungkin global warming itu jadi beda-beda gitu. 2019 itu beneran ekstrim, aku nyampe dapat salju yang 5 cm di rumah, di taman. Malah harusnya katanya di Paris dengar salju bulan Tapi kemarin nggak ada ya? Februari iya nggak ada. Aku Ya, kecewa loh. Kecewa banget. Aku udah ngerasain ada salju. Yay. Oh ya, ngomongin tentang sholat, langsung aja dari pengalamanku. Pertama kali aku sholat di public places, jujur aja aku sering banget ngejamak sholatnya karena memang susah banget. Dan awal-awal itu aku masih takut karena aku mikir kalau misalnya bukan musafir atau ada tempat buat sholat, kenapa enggak sholat dimanapun kan. Terus aku juga pernah lihat di YouTube-nya orang muslim yang tinggal di negara mayoritasnya non muslim, itu mereka pada tinggal gelar sajadah di taman gitu-gitu. Aku sih so far nggak masalah ya, cuman balik lagi kalau misalnya keluar waktu winter itu nggak mungkin banget kita gelar sajadah di jalan karena basah, dingin, dan
katastrofe, nggak bisa. banget. C'est pas possible. Aku pernah sholat di pinggir jalan, di tempat duduk, biasanya di pinggir jalan ada tempat duduk gitu loh, yang bus stop lah, atau emang tempat duduk yang kayak di taman itu di pinggir jalan, kadang pak di everywhere gitu. Aku sholat di situ, ngadepnya sih kalau ada kursi yang ngadep kiblat aku usahain ngadep kiblat, tapi kalau di luar karena kita bisa aja buta arah, kita nggak Dan tahu rame gimana, lagi rame biasanya. dan kita ngejar waktu sholat, biasanya ada kursi kita ambil buat sholat sambil duduk. Terus biasanya kalau wudhu kita tayamum, tapi kalau summer biasanya ada fontandonya nyala di taman, jadinya kita bisa wudhu di situ. Terus pernah juga aku sholat di taman, jadi waktu itu aku piknik, karena kalau musim panas itu paling enak keluar piknik, makan di luar, pokoknya profit biang lah. Iya kayak sekarang, karena winter tuh bener-bener kita untuk keluar nggak banget, susah, jarang karena dingin banget, dan karena kita juga we're not used to live in a cold. Makanya country. pas aku nyampe di sini, aku lihat ke taman-taman tuh, aku mikir kok orang-orang nggak ada yang duduk di taman, padahal tuh kayak setiap lihat di foto tuh ada kayak tujuannya ke luar negeri tuh pengen ke taman dan Iya. experience yang leyeh-leyeh di rumput. Iya, gitu. tadi kayak ada tiduran tadi. Nggak ada. Iya, karena dingin winter, ternyata, iya guys. winter, karena winter itu nggak ada, dan tanahnya tuh dingin banget, super dingin tanahnya, Kan becek kadang. becek. Terus ya itu winter kita terpaksa tayamum kalau ada kepentingan di luar. Dan untuk masalah masjid tuh nggak banyak. Aku pernah itu summer emang bisa sholat di luar, tapi aku mau kadang-kadang aku kayak yuk nyari musola gitu kan. Di sini kan kita ada yang namanya komunitas muslim juga, jadi di sini ada perkumpulan orang-orang muslim yang dimana mereka tuh juga bikin kayak bekas toko, nggak tahu bekas toko atau rumah sendiri dibikin kayak musola gitu loh. Di Paris tuh ada banyak. Nah pernah aku sama teman aku Ruby Story itu kita nyari musola buat sholat yang terdekat dari tempat kita jalan. Terus habis itu dapatlah itu, kita kesana jalan. Dari jauh kita kelihatan kayak orang, kan itu waktu sholat jadi kelihatan orang keluar masuk masjid ya kan. Kita lihat ada orang pakai gamis, cowok pakai gamis gitu kan. Kita datengin lah, ini bener di musola di masjid gitu kan, karena tulisannya moske sih, masjid. Dia bilang iya gitu kan. Aku sama Rubin langsung pintu masuk untuk perempuan yang mana, cuman itu bangunannya kayak apartemen biasa, makanya aku sama Rubin bingung. Terus si musyanya itu, imamnya itu dia bilang maaf di sini nggak untuk perempuan, dia cuma buat laki-laki. Terus aku sama Rubin kaget dong, lah ini bahkan di Google aja tertulis kalau itu masjid, walaupun nggak ada kubahnya, tapi kita kayak bikin kalau di sini tuh masjidnya tuh kayak di dalam apartemen gitu. Terus ya udah, pikirku aku sama Rubit bisa, karena waktu aku dulu pengalaman di Jerman Utara, aku sama temanku itu dia bentuknya sama kayak apartemen gitu, ada tulisan Turkish Airlines gitu sebelahnya, dan masuk itu bener-bener ada untuk perempuan sama laki-laki ada tempat wudhu. Makanya pikirku sama, udah aku bilang Rubit udah kesana, ini ada kok masjid gitu. Ternyata nggak bisa, nggak semuanya. Jadi kendalanya untuk muslim woman di sini itu sih susah buat nyari tempat kok. Mungkin kalau untuk yang laki-laki mereka gampangan ya. Terus pengalamannya Ale, Kalau aku gimana tuh? biasanya kan sela-sela sekolah ya. Kesemutan. Nah terus kalau aku tuh biasanya, meskipun sekolah aku cuma 3 hari biasanya, tapi itu full day, benar-benar kayak full day, kayak dari jam 9 sampai jam setengah 7 malam. Jadi sholatnya ya paling pas lagi istirahat, terus di kelas. Terus kalau misalnya hari Rabu, misalnya waktu itu sebelumnya aku hari Rabu itu masuknya jam 12 atau jam 1, setengah 2 lah. Nah sebisa mungkin aku sholat zuhur dulu di rumah, sekalian dijamah buat asar, jadi nggak usah kehilangan. Tapi kalau misalnya aku lagi di luar yang kayak dari pagi terus kayak nggak bisa nemu rumah atau tempat buat sholat yang proper gitu, ya udah aku sholat kayak sama di kursi di deket taman, bahkan di metro tuh sering banget. Oh iya, tapi pernah juga. sholatnya kayak mencoba untuk gak terlalu kelihatan sih, biar gak diliatin atau apa kan, karena di sini orang-orang nggak terlalu, meskipun beragama juga tapi nggak terlalu mempraktekkan juga ya. Banyak sih banyak di sini banget. jadi ya gitu, duduk di pinggiran kursi-kursi di metro ataupun bahkan di dalam kereta, di restoran pun juga
Pernah. tayamum habis itu sholat duduk kayak gitu. Terus apa lagi ya, oh iya, kalau masjid so far aku juga pernah di Fieldjuif, itu di bawah, beda sama di tempatnya sama. Itu waktu itu aku lagi iseng-iseng aja nyari masjid terdekat, ternyata tuh di sini ada di tempat deket Airbnb aku. Nah itu masjidnya itu kayak rumah sih, bangunan gitu tapi 2 tingkat. Terus aku tuh pertama bingung nyampe sana, ini tuh masjid tapi kok nggak bisa dibuka, tapi tuh tulisannya, maksudnya secara di Google Maps tuh itu persis di situ, tapi emang nggak ada tulisan itu moske atau Iya. tempat ibadah tuh kayak nggak ada. Terus aku nanya ke orang sekitar, bingung ini gimana masuknya, tar tuh bel aja. Terus aku diam, mana belnya, nggak ada, aku ketok-ketok pun nggak ada. Terus kayaknya menurut aku itu baru dibuka pas lagi waktunya sholat. Kebetulan waktu iya, itu that's aku right. mendekati sholat maghrib, dan sebenarnya itu aku ada tempat yang buat perempuannya, ada yang buat laki-laki. Nah tapi yang buat perempuannya itu kebetulan waktu itu pisah juga tempatnya, dia di atas tapi pas di situ orangnya nggak ada, jadi nggak bisa dibukain. Jadi akhirnya aku dimasukin ke tempat yang laki-laki. Ya udah kayak gitu. Tapi juga di sini sebenarnya kalau sholat pun mukena tuh nggak ada. Oh, iya. Orang-orang tuh jarang pakai mukena gitu. Sekalinya ada mukena tuh bukan yang atasan bawahan, kayak langsung satu gitu. Oh iya. Karena biasanya juga orang-orang di sini, orang-orang Arab gitu, kalaupun pakai mukena paling bawahannya doang, atasannya nggak pakai kayak Iya, gitu. bener-bener. Bahkan kayak nggak pakai pun, kayak pakai celana biasa pun juga. Tapi kalau di Grand Mosque yang di Paris itu Oh, iya. ada, karena Iya. banyak turis dan turisnya banyak dari Indonesia, mungkin mereka nyumbangin ya. Jadi kayak ada Mungkin mukena kayak di karena itu Indonesia. emang masjid besar Masjid juga besar. ya. Kalau ini kan kayak Kalau masjid komunitas aku ada doang. pengalaman juga nih di Jerman. Jadi tuh waktu aku sholat sama temanku itu, kan aku di tempat perempuan kan. Aku nyari, karena aku cuma pakai jeans sama baju biasa. Aku nyari dong rok, kan kita nggak kebiasaan ya sholat pakai jeans gitu kan. Iya, Nggak boleh. kebiasaan kan, pikir kita nggak boleh kan, mungkin aliran atau apa. Kepercayaannya orang Kepercayaan Indo orang mungkin Indo. ya. Beda Itu terus aku nyari kan itu di sudut-sudut, di kotak-kotak gitu, kotak-kotak. Aku nemu kain yang aku pikir itu untuk sholat. Nah ternyata itu rok biasa, nggak ada atasan, cuma rok biasa. Rok itu pun setengah, 3/4. Aku bingung, ini sholatnya gimana ya kalau pakai jeans. Sama aja kan, kayak nggak ada bedanya. Mendingan sholat pakai jeans kan ketutup sampai bawah, dan itu cuma 3/4. Yang ukuran aku nggak ada, atau ini untuk anak kecil aku nggak tahu. Aku baru sadar aku sholat di masjid Turki kayaknya, tapi itu di Jerman ya, karena Jerman ya tahu kan dengan Turki, mereka banyak orang Turkinya. Nah aku baru sadar orang Turki kan emang suka pakainya yang setengah gitu, yang 3/4 gitu kan. Terus memang itu masjid Turki karena sebelahnya tuh Turkish Airlines gitu. Terus teman aku ya berhubung dia bisa speak Turkish, jadi dia kayak pasti itu masjid Turki. Terus ya udah, untuk mukena tuh di kota-kota kecil kayaknya itu jadi kendalanya. Jadi kita pakai kaos kaki. Kadang kalau misalnya keluar nggak bawa mukena, pas kaki. Kan sih kalau jadi mukena jadi kayak pocongan nggak sih? Pakai mukena di taman. putih gitu ya. Yang penting kita nutupin aurat. Kadang kan kita ditekuk gini ya. Ini kita taruh bawah. Terus kaos kaki gitu aja sih. Nah, ini untungnya jadi orang yang pakai jilbab sih, karena Iya. ketutupan sekalian ya, jadi enak pun. Cuman kalau bukan yang nggak pakai jilbab, Ada mungkin susah ya. kalau yang winter mungkin masih enak, soalnya kan ada Ada. aja yang bawa scarf, Oh, jadi scarf. bisa dipakein. Tapi juga sebenarnya ini kan aku kan dulu kan satu roommate ya sama orang Maroko. Dia sebenarnya sebelumnya jarang sholat, tapi mungkin karena aku satu kamar sama dia terus ngeliat aku sholat, jadi kayak mungkin tergerak kali ya buat sholat suatu saat. I Nah see, tapi iya. tuh dia tuh kalau sholat tuh pakainya ya udah kayak pakaian biasa, yang penting baju panjang, celana panjang, tapi kepalanya dia pakein kayak turban. Kata lahirnya dong. Ya kurang lebih kayak gitu. Soalnya Saya waktu itu juga aku di restoran Nur Malaysia, itu kan sebenarnya ada tempat sholatnya. Wow. Itu jarang restoran ada tempat bahkan sholatnya. restoran Indonesia ada nggak di Iya, sini? bahkan Nggak ada ya, nggak pada yang jarang mayoritas. banget. Pokoknya di restoran Malaysia itu mereka nyediain. Waktu itu aku kebetulan lagi sholat, terus ada orang Arab, pokoknya orang Arab-Araban gitu. Iya, dia sholat juga pakai turban aja. Iya. Terus Iya. pakai celana.
Dan yang bikin aku suka tuh di sini juga orangnya respect gitu. Kayak waktu aku juga ada pengalaman waktu di Jerman juga di Hamburg itu kita nyari masjid karena itu ngejar sholat juga, jadi kita nggak sempet nyari masjid. Terus aku karena itu udah mendekati dinner, aku bilang kita ke restoran Indo yuk sama temanku itu. Dan biasanya kalau di restoran Indo itu ada musolanya, atau kita bisa izin sholat aja sambil duduk atau di mana, atau pokoknya kalau di tempat Indonesia mungkin kita lebih merasa feel safe karena untuk sholat, karena Indonesia orangnya ngerti lah tentang sholat, apalagi mayoritas muslim. Nah sampai sana kita tanya kita boleh nggak numpang sholat, dan aku shock banget, mereka ngasih tempat kamar, mereka ngasih kunci ke kita buat sholat. Jadi mereka nunjukin tempat wudhunya, mereka ngasih kunci wudhu. Nanti kalau kalian wudhu, kamu tutup kunci kamar mandi, maaf bukan kunci wudhu, kunci kamar mandi. Jadi kan kalau kamar mandi tuh masuk itu tuh ada banyak kamar mandi kan di restoran. Nah itu tuh restoran Java, itu bukan tempat mandi kamar mandi. Itu restorannya tuh kayak gabung sama apartemen gitu loh. Kalau kalian pernah ke Hamburg di restoran Java, namanya Java restoran restoran nggak tahu. Itu ada ada apa namanya, toilet umum yang satu pintu terus ada banyak loh. Nah kayak di mall-mall gitulah. Nah mereka kasih kunci utamanya, jadi waktu wudhu mereka suruh kami untuk kunci biar nggak ada orang masuk. Kenapa nggak tahu, aku seneng, aku suka banget sih. Ntar ada helikopter suaranya nggak masuk. Nah, terus habis kita selesai pakai kamar mandi, bukan kamar mandi sih, WC umum, tempat cuci tangan, pokoknya kamar kecil kamar gede, apa ya namanya, itulah pokoknya kamar mandi itu kita kasihin kuncinya. Terus mereka mempersilahkan kita sholat di kamar mereka, dan itu mereka punya sajadah. Ya ampun, aku kayak yang wow keren banget. Kita disuruh masuk ke kamar mereka, jadi di restoran tuh mereka kayak punya kamar gitu. Terus kita masuk ke kamar mereka, kita sholat gantian aku sama temanku itu. Terus akhirnya kita makan. Nah kebetulan waktu kita datang itu restoran mau tutup, dan waktu kita makan restoran udah tutup, tapi mereka masih mempersilahkan kita makan, ngabisin makanan kita. Dan akhirnya aku sama teman aku makan bareng sama pegawai-pegawainya di akhir itu pengalaman yang unforgettable tapi banget sih. Kalau misalnya jadi muslim tuh juga, misalnya di luar negeri tuh ada aja gitu loh orang yang membantu Yang baik. dan sesama muslim tuh aku juga banyak ketemu lah. Karena pas waktu itu nggak tahu ya, kamu udah tahu belum ya, yang ini aku sama teman aku pulang malam waktu itu, dan yang available itu cuman bus. Kita pergi dari ujung ke ujung naik bus jadinya. Terus pas kita mau ganti bus, kita mau turun bus dan ganti bus yang lain, itu kebetulan tuh udah lewat dari waktu maghrib, dan itu lagi puasa, jadi harusnya buka puasa kan. Tapi karena kita di dalam bus jadi kayak nggak kelihatan bawa makanan. Terus akhirnya supir busnya lagi diem juga, emang belum waktunya dia berangkat, dan kebetulan dia muslim ternyata. Terus akhirnya dia nyamperin aku, dia nawarin aku minuman, terus kasih kayak kurma, kasih kue kayak gitu, nih buat kalian buka puasa kebetulan. Keren banget. Ya udah, akhirnya kita makan bareng. Kalau ketemu orang-orang kayak gitu sih aku juga pernah. Jadi dulu aku pernah tinggal di itu deket Versailles. Itu sekitar itu di barat Paris. Nah itu aku juga pernah pagi-pagi tuh bus ke Paris. Kebetulan aku nemu supirnya tuh muslim. Kita ngobrol tentang negara Indonesia. Dia kayaknya dari Algerian. Dia nyeritain kalau keluarga istrinya dia tuh lagi sakit, gak bisa jalan segala macam. Terus akhirnya aku juga cerita kalau misalnya aku lagi homesick, aku kangen orang tua aku gini. Akhirnya karena itu belum berangkat, terus sambil nunggu jam berangkatnya, aku sama bapaknya itu kita baca Quran bareng di dalam mobil. Kan aku ada HP, dan kebetulan dia Arab speaker, orang Algerian, jadi kayak dia hafal lah bacaan surat. Akhirnya kita baca Quran bareng, dan itu kayak oh my god. Soalnya di sini banyak ya orang Magrebang tuh kayak negaranya Maroko, Algeria, Tunisia dan sebagainya. Oh ya, terus kalau sholat lagi, sebenarnya kalau di sini buat laki-laki yang mau sholat Jumat itu biasanya teman aku sholatnya kalau nggak di masjid terdekat atau enggak di KBRI juga suka ngejalanin. Cuman juga misalnya kalau buat yang lain di KBRI itu sebenarnya nggak punya tempat yang sholat yang khusus lah ya. Jadi paling kalau sholat tuh
ada dikasih ruangan atau enggak kayak ya udah. Tapi waktu itu kalau aku kan aku kadang suka pergi ke KBRI misalnya buat latihan nari kayak gitu ya. Sebenarnya kita sholat tapi sholatnya tuh di panggung aja gitu loh. Oh, iya. Karena kan itu kan juga Tempat antara kita temen ya, terus kita saling pinjeman Pinjam. bawa shawl bisa buat sajadahnya, terus Oh yang iya, pakai kadang jaket yang oversize gitu kan biar kayak lumayan nutupin ya. aku bahkan pernah sholat pakai handuk buat alasnya. Kalau di rumah teman aku, nginep di rumah teman aku yang non muslim, aku pinjam handuk mereka yang bersih. Fabian, rumahnya Iya Fabian. Mbak Fabian atau Marco, kakaknya Fabian yang nonton atau temennya Fabian. Terus habis itu ya banyak banget sih pengalaman-pengalaman religius as a muslim di itu. Kayak sebenarnya unexpected Banget. tapi apa ya, ternyata bisa lah kita ngejalanin, nggak Iya. sesulit atau yang kalian pikirkan. yang menakutkan yang Ya, kalian enggak kok. pikirkan. Amin. Ya alhamdulillahnya di agama kita kan juga dipermudah ya. Mudah sekali. Kalau kita sakit pun kita bisa sholat sambil duduk, sambil tiduran. Atau kalau misalnya nggak ada waktu juga kita bisa dijamak, ya kan. Terus kalau musafir kita juga bisa dijamak, bisa nggak wudhu juga. Atau bukan emang di tempat yang meskipun bukan musafir tapi nggak memungkinkan buat sholat Iya. publicly kayak gitu. Heeh. So ya banyak ya itulah, sebenarnya nggak banyak juga kendala kesusahan untuk sholat. Cuman somehow kita kadang kita belum sholat ini, udah sholat di mana? Contoh kayak kemarin itu kita pulang dari lumayan jauh di Ile-de-France, di ujung ke ujung. Oh iya, Lafal Villa. Pada akhirnya kita sholat di Kuai, di Di deket metro stop, di tempat nunggu tempat duduk nunggu nunggu keretanya. kereta. So ya segini aja videonya, kayaknya panjang banget. Mungkin kalau kalian penasaran lagi tentang kehidupan di sini di luar dari topik ini, kayak sekolah, cara survive ya, kayak apa yang kalian mau lah, kalian bisa komen-komen di bawah. Kalau kalian suka video bareng Kak Alia juga kalian bisa komen di bawah. Ya, so thanks for watching. Bye. See you on the next video. Bye bye.